walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Yang kedua ada ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran ini ada 4 poin. Poin yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan. Poin yang kedua merupakan sudut pandang. Poin yang ketiga serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan poin yang keempat jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Oke, yang ketiga ada jenis pendekatan pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran ini juga ada 2. Yang pertama, pendekatan teacher creed atau pendekatan oleh guru. Pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran atau alam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru tidak bertindak sebagai pakar yang mengutamakan pengalamannya, sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru ini menurunkan beberapa strategi. Ada pembelajaran langsung, ada pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua ada pendekatan student atau pendekatan siswa. Sementara itu, pendekatan student creed mendorong siswa untuk mengajarkan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperoleh pusat pembelajarannya. Diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi oleh guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery, learning, atau inquiry, atau bisa disebut penyikapan atau penyelidikan. Yang keempat ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Contoh pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Melalui pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil pembelajarannya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan kontekstual ada beberapa. Yang pertama, membangun hubungan untuk menentukan makna atau relasi. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar mencapai yang tertinggi. Dan yang kedelapan ada asesmen yang autik. Yang kedua ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori itu menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta belajar. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ini juga hanya cocok
apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak, seperti dalam keadaan perkuliahan antar program studi di perguruan tinggi. Pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya donasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, ada materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang keempat, ada terbatasnya sarana pembelajaran. Yang ketiga ada pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Karakteristik atau ciri-ciri pendekatan ini meliputi: yang pertama, dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian, siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya. Yang kedua, ada kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisasi berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep generalisasinya atau sifat-sifat umum berdasarkan hal-hal khusus tersebut. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan ikut aktif di dalam menentukan suatu rumus atau formula umum yang diperoleh dari penyelidikan contoh-contoh khususnya. Yang keempat, memiliki semangat untuk menemukan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir logis. Yang kelima, menentukan dan memahami rumusan atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Ya, pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkatkan ke penerapan teori. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Yang kelima ada konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dan dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih menguatkan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, menggunakan pengetahuan, serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Jika suatu masalah diberikan kepada siswa dan siswa tersebut dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesengajaan antara ekspektasi dan realita.
Yang ketujuh ada pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa, tidak sama dengan pendekatan pemecahan masalah yang dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban tersebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem. Yang terakhir ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengintroduksi konsep, prosedur, hukum atau prinsip melalui tahapan saintifik.